Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jeffrey Zulfikar, spesialis urologi. Pada sesi kali ini, kami dari Rupanasuri ingin menyampaikan bagaimana kita menata laksana pasien yang paling sering penyakitnya pada orang tua di seluruh dunia, yaitu BPH, benign prostatic hyperplasia. BPH ini merupakan suatu penyakit keluhan dengan keluhan LUTS, lower urinary tract symptom, berupa seperti susah BAK, sering kencing malam hari, nyeri kencing, tidak puas kencing, dan sebagainya. BPH ini biasanya mengenai usia di atas 50 tahun dan sering pada usia 60 tahun. Bagaimana kita menangani di Rupanasuri? Mulai dari awal pasien masuk, kemudian kita periksa pasiennya, sampai pasien kita tata laksana di kamar operasi kita. Silahkan kita semua menyaksikan video berikut ini. Di Rumah Sakit Rupanasuri, bapak-bapak peserta dengan keluhan LUTS atau BPH tadi datang ke poliklinik. Kami akan melayani dengan menanyakan keluhannya. Dan kemudian kami urolog akan memeriksa bapak dengan prostat ini, terutama yang kita periksa nanti USG-nya. USG, jika keadaan tertentu kita laksanakan juga colok dubur untuk menilai keadaan prostat yang bapak derita. Dari wawancara dan juga pemeriksaan fisik, maka bapak-bapak dapat diletakkan di dua kategori. Pertama, pasien-pasien prostat dengan hanya obat-obatan saja atau medikamentosa, dan ada juga nantinya pasien prostat dengan perlunya tindakan operasi. Indikasi operasi misalnya adanya prostat disertai adanya batu kandung kemih, adanya prostat yang sudah pasang kateter lebih dari 2 kali, kemudian ada lagi prostat yang sudah mengganggu fungsi ginjal. Maka di sini kesimpulannya, pada pasien-pasien dengan seperti ini akan kita lakukan tindakan operasi minimal untuk pasien. Di kamar operasi kami mempunyai tim yang tangguh. Tim yang tangguh terdiri dari dokter-dokter urologi, kemudian dokter-dokter anestesi, juga diikuti penata anestesi, juga adanya perawat anestesi. Kemudian perawat kamar bedah sendiri yang saja sudah tersertifikasi dan terakreditasi di bidangnya masing-masing. Sebelum memulai tindakan, bapak-bapak semuanya diberikan bius yang nyaman, bisa mengetahui, dan kita biasa menggunakan teknik spinal. Jadi spinal anestesi, pasien tidak kesakitan dan bisa pasien sadar penuh sambil mengikuti operasi. Jika bapak-bapak tidak ingin mendengar suara-suara di kamar operasi, kami dengan senang hati akan memberikan sedikit obat penenang agar bapak-bapak tenang selama operasi. Barulah kami dokter urolog melakukan kerja kami. Semua pasien yang kita kerjakan ini kita lakukan dengan teknik endourologi. Tidak ada luka operasi segores pun di badan bapak. Jadi artinya kami lakukan dengan alat-alat endoskopi, seperti lihat di video, ada alat-alat yang semuanya kita masukkan lewat lumennya. Kemudian di sini juga ada kamera-kamera yang akan mendeteksi semua kejadian di kamar operasi. Jadi kami melakukan secara bertahap, kami nilai bagaimana kondisi prostat bapak-bapak saat itu. Jika memerlukan tindakan yang perlu secara maksimal kita angkat. Setelah dilakukan tindakan tersebut yang kurang lebih 1 jam, itu bapak-bapak akan dibawa lagi ke suatu ruangan recovery room. Bagaimana kondisinya pasca op, seandainya muntah ataupun tindakan yang lain, semua kami siap melayani yang terbaik untuk pasien-pasien kami. Setelah di ruang pemulihan, perawat-perawat kami akan menjemput bapak-bapak di ruangan recovery room dan dibawa ke kamar rawatan. Besoknya akan dilakukan kunjungan oleh dokter-dokter spesialisnya. Kami akan menanyakan bagaimana kondisi pasien saat hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Biasanya sekarang kita melakukan tur prostat tanpa transfusi darah. Mungkin zaman dulu bapak ketakutan melihat operasi prostat yang dirawat sampai seminggu sampai 10 hari, kemudian transfusi darah 4 sampai 5 kantong. Tapi untuk saat ini alhamdulillah kita tidak melakukannya lagi.
Dengan teknik dan alat-alat yang canggih yang kita punyai, insya Allah pasien akan nyaman dan dapat pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga tercinta tanpa transfusi darah. Paling lama dirawat dalam keadaan normal 3-4 hari saja. Hasil akhir dari operasi kami adalah berupa chip prostat. Chip prostat ini biasanya nanti kita periksa ke labor patologi anatomi. Di Rumah Sakit Pepanasuri juga kita mempunyai ahli-ahli patologi yang kompeten di bidangnya. Disinilah nanti setelah diperiksa sampel dari prostat tadi, bisa ditentukan apakah bapak-bapak menderita prostat jinak atau prostat ganas atau kanker prostat. Untuk kanker prostat kita adakan tata laksana sesuai dengan kanker prostat, bisa nanti ke arah hormonal terapi dan sebagainya. Dan untuk kanker yang tidak ganas, pemeriksaan prostat jinak, itu kita bisa berikan terapi ke rumah sakit asal bapak-bapak semuanya. Bisa kita kirim lagi ke daerahnya masing-masing ataupun ke provinsi masing-masing yang mengirim ke Rumah Sakit Pepanasuri. Jadi di sini kami sampaikan bahwa untuk penata laksana pasien dengan BPH, benign prostate hyperplasia, itu kita bisa melakukan one stop hospital. Kita melakukan pemeriksaan fisik, anamnesis, USG, juga misalnya lab PSA, prostat spesifik antigen. Kemudian kita lakukan tindakan medikamentosa ataupun operasi di kamar operasi, sampai akhirnya kita bisa menentukan di labor patologi anatomi kita apakah prostat yang bapak derita jinak atau ganas. Untuk Pepanasuri, tindak-tindakan yang kita lakukan, terutama tindak-tindakan saluran kemih bagian bawah, kita lakukan dengan metode endourologi, minimal invasif, no open surgery. Jadi kita berharap di urologi, khususnya di Rumah Sakit Pepanasuri ini, kita berikan pelayanan terbaik dan nyaman bagi pasien, tentu juga update secara nasional dan ilmunya update juga secara internasional. Selamat bergabung, mudah-mudahan Bapak Ibu nyaman berobat di Rumah Sakit Pepanasuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.